Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1341-1345. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pendeta Yue melangkah maju untuk memeriksa luka Kinmu, hanya untuk melihat bahwa kepalanya telah menghilang dan hanya lehernya yang tersisa. Selain itu, ada tanda-tanda Dao yang ditinggalkan oleh serangan pendeta Xiao pada lukanya, yang terus-menerus menghancurkan fungsi tubuhnya. Lukanya sangat serius, roh primordialnya bahkan telah kehilangan kepalanya, dan sama seperti dirinya, lehernya juga dipenuhi luka Dao. Apoteker dengan cepat menekan luka Dao Kinmu. Kinmu saat ini hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Dengan luka Dao Xiao, dia bahkan tidak bisa menggunakan seni ilahi Xiao. Memaksa pendeta surgawi Xiao kembali tadi hanyalah gertakan saja. Bahkan jika dia bisa menggunakan seni ilahi Xiao yang sangat agung, luka-luka Dao-nya masih akan ada, dan kepalanya masih akan meledak. Dia harus menyingkirkan cedera Dao-nya sebelum dia bisa mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah untuk memulihkan harta ilahi embrio rohnya atau menggunakan keterampilan penciptaan yang mendalam untuk menumbuhkan kepalanya. Raja Tabib Dewa, apakah luka yang mulia surgawimu berbahaya? Yang mulia surgawi Yue bertanya dengan suara rendah. Dia tidak akan mati. Sang apoteker memeriksa luka di lehernya dengan hati-hati dan berkata dengan agak susah payah, hanya saja aku tidak mengerti tanda-tanda Dao yang tertinggal pada luka Dao yang mulia surgawi Xiao, jadi aku butuh yang mulia surgawi untuk membimbingku. Yang mulia surgawi maju dan menyinari lentera di leher Kinmu. Dia melihat tenggorokan Kinmu masih bernapas, jadi dia merasa lega. Aku tidak akan mati. Yang mulia surgawi Yue, kemana kau membuang yang mulia surgawi Xiao? Penghormatan surgawi Yue menganalisis tanda-tanda Dao pada luka Dao Kinmu secara terperinci. Saat itu, kultivasiku memiliki beberapa pencapaian dan aku ingin menguji seni ruang, jadi aku berlari kemana-mana. Aku bahkan suka menggunakan seni ilahi ruang untuk menguji di mana-mana. Suatu kali, aku secara tidak sengaja membuka ruang, dan aku menemukan tempat seperti labirin. Aku terjebak di sana selama 100 tahun, dan akhirnya melarikan diri secara tidak sengaja. Aku menyebutnya ruang yang kacau. Aku mengirim guru surgawi Xiao ke sana. Dia sedikit malu, katanya, meskipun aku menggunakan ruang untuk membangun Daoku, keanehan tempat itu berada di luar dugaanku. Sulit bagiku untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Kekuatan Xiao yang sangat kuat saat ini melampaui kekuatanku dalam jumlah yang tidak diketahui. Dia juga memiliki tubuh jasmani dari Dewa Bumi Primordial, jadi jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan akar dan cabang ibu bumi untuk menerobos labirin. Namun, jika dia ingin pergi dari sana, dia akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 dekade. Ada tempat seperti itu, seru Kinmu dengan heran. Alam semesta ini luar biasa dan aneh, jadi ada banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ada banyak reruntuhan aneh di tempat itu, dan ketika saya datang ke ruang yang kacau itu saat itu, saya juga sangat bingung. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Yang muliamu, kamu sudah seperti ini sekarang, tetapi kamu masih penasaran dengan tempat yang berbahaya seperti itu. Apakah kamu tidak tahu kematian? Kinmu mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, tetapi Yue, sang pendeta surgawi, menamparnya. Kau lupa bahwa kau tidak punya kepala sekarang. Kinmu meletakkan tangannya di pinggangnya, dan Yue, sang pendeta surgawi, sangat marah. Ketika dia melihat situasi ini, dia tidak dapat menahan tawanya. Yang mulia, Anda meliriknya dan terbatuk. Yue, sebaiknya kita bergegas dan merapikan pola Dao pada luka Dao-nya. Semakin lama kita menunda ini, semakin berbahaya baginya. Pendeta Yue buru-buru menenangkan pikirannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kamu harus menyalahkan pendetamu. Dia selalu membuatku tertawa. Yang mulia surgawi, Anda mengenakan topeng wajah hantu di bagian belakang kepalanya dan memutar matanya sebelum mendorong topeng wajah hantu itu ke bagian belakang kepalanya. Kedua orang suci itu memiliki penglihatan yang tajam, jadi mereka dengan cepat memilah tanda-tanda Dao dari luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh orang suci Xiao. Namun, mereka hanya tahu sedikit tentang rune Dao Agung yang terkandung di dalamnya. Keduanya berbicara secara rinci dengan Kinmu, dan dia menganalisis tanda-tanda Dao sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, suaranya terdengar sangat tidak senang.
Yang Mulia Xiao juga telah mempelajari aljabar mikroskopis. Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Yu tidak mengetahui arti kata-katanya, jadi mereka tidak menyimpannya dalam hati. Qin Mu terdiam. Xiao, sang pemuja surgawi, telah mempelajari aljabar mikroskopis dan merekonstruksi rune Dao Agungnya, yang membuat kultivasinya begitu kuat sehingga ia bahkan dapat melawan Pangeran Bumi, Bulan, dan pemuja surgawi Anda sendirian. Semua ini adalah hasil dari reformasi perdamaian abadi. Yang Mulia Xiao mampu memahami aljabar mikroskopis dalam waktu yang singkat berarti dia telah berada dalam kedamaian abadi dan telah mempelajari hasil reformasi perdamaian abadi dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak dapat berada dalam kedamaian abadi selamanya karena dia masih harus tinggal di istana surgawi. Dia bahkan harus melakukan perjalanan ke istana leluhur atau kehampaan besar dari waktu ke waktu. Qin Mu merenungkannya sejenak dan sampai pada suatu kesimpulan. Ketika aku memanggil jiwanya tidak diserap ke dalam tubuh Xiao, Yang Mulia Surgawi. Sebaliknya, jiwanya bereinkarnasi dan menjadi orang lain, menyelinap ke dalam kedamaian abadi untuk mempelajari reformasi secara diam-diam. Penghormatan surgawi Xiao mempelajari reformasi perdamaian abadi tidak di luar dugaannya. Faktanya, Qin Mu tidak sabar menunggu 10 orang penghormat surgawi untuk mempelajari hasil reformasi perdamaian abadi. Selama reformasi perdamaian abadi berguna, 10 orang pemuja surgawi tidak akan menurunkan malapetaka untuk menghancurkan perdamaian abadi selama hal itu menjadi ancaman bagi mereka. Namun, yang membuat Qin Mu waspada adalah bahwa Xiao, sang pendeta surgawi, selalu memiliki identitas dalam kedamaian abadi. Lebih jauh lagi, selama 10 tahun terakhir, identitasnya ini mungkin telah naik ke eselon tengah atau atas kedamaian abadi. Pada waktunya, ia akan menjadi seperti parasit, mengendalikan kekuatan perdamaian abadi. Ia bahkan mungkin mengambil alih sarang burung murai. Dia ingin diam-diam mencuri hasil reformasi perdamaian abadi, seperti bagaimana para dewa mencuri kekuatan para dewa kuno di masa lalu, seperti bagaimana 10 pemuja surgawi mencuri kekuatan kaisar surgawi. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, kekuatan para penguasa masa lalu tidak akan pernah jatuh ke samping. Qin Mu berpikir dalam hati, jika kekuatan perdamaian abadi tidak dimiliki oleh orang-orang perdamaian abadi tetapi jatuh ke tangan parasit seperti Xiao, reformasi perdamaian abadi akan gagal. Jika demikian halnya, perdamaian abadi hanya akan menjadi revolusi naga dan Han lainnya. Apoteker itu terbatuk dan mengingatkannya, Muer, lanjutkan menganalisis tanda Dao. Qin Mu menenangkan dirinya dan terus mendengarkan Yang Mulia Surgawi Yue dan Yang Mulia Surgawi Anda menjelaskan bentuk dari setiap rune sementara dia menganalisis kedalaman rune Dao Agung ini. Setelah sekian lama, mereka bertiga bekerja sama untuk menganalisis luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh Xiao Tianzun. Kali ini, luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh Xiao Tianzun tidak begitu serius. Karena tergesa-gesa, dia meledakkan kepala Qin Mu dan tidak sempat menggunakan kekuatan penuhnya. Apoteker sudah membuat perhitungan dan segera menyiapkan obatnya. Dia memurnikan pil roh dan segera menyembuhkan luka-luka Qin Mu. Luka-luka Dao Qin Mu perlahan menghilang. Setelah sekian lama, Qin Mu hanya merasakan gatal di lukanya. Dia segera mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan lehernya tumbuh. Segera, kepala tumbuh keluar dan mata vertikal di jantung alisnya muncul sekali lagi. Namun, kali ini, tidak ada tanah Qin di mata vertikal, tidak ada kulit telur purba, batu mentah taiji, dan sejenisnya. Dewa Bulan telah mengembalikan harta karun yang telah dijatuhkannya. Semuanya masih ada di sana, kecuali tanah Qin yang telah dihancurkan oleh Dewa Xiao dan mayat Nyonya Yuan Mu. Saat itu, situasinya mendesak. Heavenly Venerate Moon hanya melemparkan harta karun yang dijatuhkan Qin Mu ke dimensi lain dan tidak menyegelnya. Namun, seekor iblis mayat telah lahir dari mayat Nyonya Yuan Mu, dan iblis mayat itu telah melihat keuntungannya. Ia telah berencana untuk menyapu harta karun Qin Mu dan melarikan diri, tetapi ia telah ditakuti oleh telur awal yang tertinggi. Qin Mu tidak melihat benua Qin di mata vertikalnya, jadi dia hanya bisa meletakkan harta karun itu di harta sucinya dan melemparkannya ke aula leluhur. Telur permulaan tertinggi datang ke altar pengorbanan tambang permulaan tertinggi di istana leluhurnya dan menetap dengan damai. Qin Mu berdiri dan merenung sejenak, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, dapatkah Anda menemukan seseorang yang lahir 19 tahun yang lalu dalam kedamaian abadi? Seharusnya ada kata Xiao dalam namanya, dan tingkat kultivasinya seharusnya telah mencapai tingkat dewa yang terhormat atau bahkan lebih tinggi. Hati Yang Mulia Surgawi sedikit tergerak, dan dia mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Aku bisa mencarinya. Tidak lama kemudian, Yang Mulia berkata, saya menemukan 2 dewa kedamaian abadi. Yang satu bernama Xiao Tianji, dan yang lainnya bernama Xiao Chujue.
Kinmu menatap kedua dewa perdamaian abadi dalam kitab kehidupan dan kematian dan mengendus jiwa mereka. Kemudian, dia mengeluarkan busur dewa dari praktisi kuat dari era prasejarah dan menariknya terbuka dengan sekuat tenaga, mengarahkan anak panah ke arah timur. Di timur, matahari terbit dan langit menjadi cerah. Energi roh dan ki roh langit dan bumi mengalir deras dengan dahsyat dan berkumpul ke arah busur dewa yang ditarik Kinmu, membentuk pusaran air raksasa yang bersiul dan berputar, melayang di atas kepala semua orang. Pusaran air itu membesar dan membesar, bersiul dan berputar. Pusaran air itu bergesekan dengan udara, dan seketika, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, menghantam pusaran air tanpa henti. Pusaran itu seperti awan gelap yang menutupi 100 mil. Lingkaran dalam berputar cepat sementara lingkaran luar berputar lambat, menyebabkan massa hitam memenuhi radius 100 mil. Hanya guntur dan kilat yang akan menerangi kegelapan dari waktu ke waktu. Matahari terbit dari timur bersinar, mengubah awan gelap ki roh dan energi roh menjadi warna abu-abu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras saat sinar cahaya tebal bersinar turun dan menyinari busur dewa Kinmu. Cahaya anak panah terbentuk, Kinmu membengkokkan busurnya, dan bulu anak panah itu semakin lama semakin terang. Ketika semua orang tidak dapat melihatnya dengan jelas, tiba-tiba anak panah itu melesat keluar dengan suara keras. Cahaya panah itu melesat menembus langit dan seketika lenyap tanpa jejak. Banyak sekali orang yang berada dalam kedamaian abadi dan di wilayah ras lain yang berjarak puluhan ribu mil di sebelah timur melihat cahaya di langit. Kinmu melepaskan anak panah, tetapi pusaran ki roh dan energi roh di langit belum menghilang. Dia kemudian membengkokkan busurnya lagi untuk menarik anak panah dan melepaskan anak panah lainnya. Mengusir, mengusir, mengusir. Cahaya panah melesat di langit bagaikan pelangi panjang, meninggalkan jejak cahaya di udara. Kinmu melepaskan lebih dari 10 anak panah berturut-turut dan akhirnya pingsan. Lututnya lemas, dan dia buru-buru menggunakan busur dewa untuk menopang dirinya, tetapi dia masih berlutut dengan satu kaki. Apoteker mengeluarkan pil roh dan memberikannya kepadanya. Kultivasimu lebih kuat dari sebelumnya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengkatalisasi energi obat. Suaranya serak saat dia berkata, luka-lukaku belum pulih sepenuhnya, dan kalian semua juga terluka. Tidak baik bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama. Ayo kita pergi ke Yudu untuk bersembunyi. Pendeta Yue mengangguk. Pertempuran tadi malam begitu sengit sehingga mungkin membuat para pendeta lainnya waspada. Mari kita pergi ke Yudu untuk bersembunyi dari badai terlebih dahulu. Dia mengeluarkan gukin yang membengkak dan berubah menjadi reruntuhan istana. Beberapa gadis muda keluar dari ruang rahasia istana dan menyambutnya. Pendeta Yue masih penuh belas kasihan. Bahkan setelah pertempuran sengit tadi malam, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk melindungi para pelayannya. Yang Mulia Surgawi Yu juga terluka parah oleh Yang Mulia Surgawi Xiao. Lukanya belum pulih, jadi dia langsung berhenti. Dunia semua orang berputar, dan di saat berikutnya, mereka muncul di Yudu. Artefak Dewa Xiao, Heavenly Venerate Royal, juga dibawa masuk olehnya. Tubuhnya ditutupi dengan jam tangan kertas kuning, dan dia mengikuti di belakang mereka selangkah demi selangkah. Yang Mulia Surgawi melepaskan perahu kertas dan berlayar menuju bumi Yudu. Yang Mulia Surgawi Yue melihat sekeliling dan melihat ada perahu kertas yang melintasi berbagai dunia di Yudu. Yue, Sang Dewa Surgawi, terkejut. Dia melirik ke arahmu dan berkata dengan suara rendah, kamu, mengapa kamu tidak mengambil kembali semua klonmu? Saya mengelola Ordo Yudu untuk hitungan bumi. Ada kematian di mana-mana di berbagai alam. Itu adalah tugas saya, jadi saya harus meninggalkan beberapa klon untuk pergi ke berbagai alam untuk menjemput orang yang meninggal. Yang Mulia Surgawi Yu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku tidak tahu kalau itu adalah Yang Mulia Surgawi Xiao, dan aku juga tidak tahu kalau dia begitu kuat. Pendeta Yue menggelengkan kepalanya. Kamu harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, kamu tidak boleh terlalu tertutup. Yang Mulia, Anda meliriknya. Bukankah Anda juga sama? Anda tinggal menyendiri di hutan Persik, jadi dengan siapa Anda berkomunikasi selama ini? Kinmu bergegas memurnikan pil roh dan tersenyum saat mendengarnya. Simpul di hati kalian telah teratasi, jadi kalian berdua harus lebih banyak bergerak di masa depan. Misalnya, pergilah ke kedamaian abadi lebih sering untuk belajar dan berkomunikasi. Yang Mulia Surgawi, kau tak berbicara lagi. Pendeta Yue berkata dengan cemas, aku ingin pergi. Tetapi jika aku pergi ke kedamaian abadi, aku hanya akan membawa malapetaka bagi kedamaian abadimu. Sekarang, 10 pendeta tidak bisa mentolerirku. Setelah mereka pergi, lonceng Sekte Dao pun berbunyi, dan banyak penganut Tao dari Sekte Dao turun gunung untuk memeriksa keadaan sekitar.
Mereka melihat bahwa hutan persik sepanjang 10.000 mil telah hancur total dan tidak ada lagi. Istana-istana di hutan persik juga telah menghilang tanpa jejak. Anehnya, hanya hutan persik yang hancur. Tidak ada jejak fluktuasi kekuatan ilahi di luar hutan persik. Tadi malam, aku melihat penghalang spasial didirikan seperti tirai cahaya, yang sepenuhnya menutup area di sekitar hutan persik. Seorang pendeta Tao tua berkata, pemilik hutan persik masih berbelas kasih. Bahkan dalam pertempuran yang begitu sengit, dia tidak lupa melindungi orang-orang di luar. Jangan bicarakan ini. Seorang tetua Taoisme Hao Tian tiba-tiba berkata, akan ada orang-orang kuat dari istana surgawi yang datang untuk menyelidiki tadi malam. Jika mereka bertanya tentang kita, kita akan memberitahu mereka apa yang kita lihat tadi malam. Orang yang datang kemungkinan besar adalah ajudan terpercaya dari 10 orang suci surgawi dari istana surgawi. Bahkan mungkin ada orang suci surgawi yang datang secara pribadi. Karena itu, ketika kamu berbicara, jangan mencampur-adukkan tebakanmu sendiri dengannya. Apakah kamu mengerti? Semua penganut Tao mengangguk tanda setuju. Seorang Taois muda ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Penatua Yan, apa sebenarnya yang terjadi dengan 10 cahaya yang mengalir tadi? Tetua Sekte Dao itu ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Jangan menebak-nebak, berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakanmu. Kedamaian abadi, Sangjing. Kaisar Yanxiu datang ke istana kekaisaran, dan semua pejabat sipil dan militer datang ke istana kekaisaran untuk melaporkan semua masalah besar dan kecil kepada kaisar. Ling Yuxiu mendengarkan dengan saksama dan menanganinya satu persatu. Dia juga meminta pertanggungjawaban para pejabat yang tidak melakukannya dengan baik dan bertindak cepat. Pada saat ini, seorang pejabat membuat peringatan. Saya, Xiao Tianji, punya peringatan. Ling Yuxiu menatap dewa muda di istana kekaisaran dan tersenyum. Dr. Jin Ziguanglu, tidak perlu bersikap sopan. Apa peringatan yang Anda miliki? Para pejabat sipil dan militer di istana kekaisaran semuanya menunjukkan ekspresi iri dan penghargaan. Xiao Tianji ini adalah salah satu tokoh paling menonjol di generasi muda. Dia baru berusia 19 tahun dan telah berkultivasi untuk menjadi dewa sejak dini. Terlebih lagi, bakat orang ini sangat luar biasa dan luar biasa. Dia sangat berwawasan dalam segala hal. Ling Yuxiu menemukan bakatnya dan secara bertahap mulai menghargainya. Sekarang, dia telah dipromosikan ke posisi Dr. Jin Ziguanglu dan menjadi pejabat tingkat 3, meskipun dia adalah pejabat yang longgar dan tidak memiliki kekuatan nyata, posisinya sudah sangat tinggi. Xiao Tianji mengeluarkan sebuah memo, dia berkata dengan suara yang dalam, saya ingin melaporkan kasus penipuan di pabrik Gubernur Jenderal Jiangling. Pabrik Gubernur Jenderal Jiangling, Wei Yong, menerima suap karena dia adalah keturunan Adipati Wei dan juga karena hubungannya dengan guru kekaisaran, guru surgawi Mu, dan mantan guru kekaisaran, Jiang Baigui. Dia menggunakan emas dewa dan material dewa yang kualitasnya lebih rendah untuk menggantikan yang kualitasnya lebih tinggi. Dia menipu untuk keuntungan pribadi. Pabrik Gubernur Jenderal Jiangling menempa banyak senjata dewa yang kualitasnya lebih rendah dan mengirimkannya ke pengadilan surga. Ketika mereka ditemukan oleh Istana Ayah Pencipta sangat marah dan mengirimkannya kembali untuk disempurnakan lagi. Ling Yuxiu sedikit mengernyit dan berkata, serahkan saja. Pada saat ini, seberkas cahaya panah melesat ke pelataran Sangjing bagaikan pelangi panjang dan melesat ke bagian belakang kepala Xiao Tianji. Ledakan. Kekuatan yang tak tertandingi mengerikan meledak di kepala Xiao Tianji, dan Xiao Tianji hancur berkeping-keping. Para pejabat sipil dan militer di istana menjadi marah dan terbang satu demi satu. Istana surgawi terbang keluar untuk melindungi Ling Yuxiu, dan cahaya panah menghancurkan Xiao Tianji hingga berkeping-keping. Namun yang mengejutkan adalah roh primordial Xiao Tianji masih ada di sana. Bulu panah itu tertancap di belakang kepala roh primordialnya, tetapi tidak berhasil menembus roh primordialnya. Tiba-tiba, getaran yang sangat mengerikan meletus di istana kekaisaran. Roh primordial Xiao Tianji tumbuh semakin besar, menjadi semakin agung, dan menghancurkan ruang singgasana menjadi berkeping-keping. Itu adalah kekuatan seorang kaisar yang mengerikan. Para pejabat sipil dan militer buru-buru menahan Ling Yuxiu dan mundur, pergi dengan tergesa-gesa. Yang muliamu dari surga. Roh primordial Xiao Tianji mengatupkan giginya dan tertawa karena sangat marah. Tiba-tiba, pelangi panjang kedua menembus dan melesat ke anak panah pertama, mengaktifkan kekuatan anak panah pertama. Xiao Tianji terbawa oleh dua anak panah dan terbang keluar dari Sangjing. Lalu anak panah ketiga, anak panah keempat, dan anak panah kelima. 5 lampu panah beruntun ditembakkan ke tempat yang sama, dan itu adalah bagian belakang kepalanya.
Tepat saat para pejabat sipil dan militer mengawal Ling Yuxiu ke harem untuk bersembunyi, mereka melihat langit utara tiba-tiba menjadi sangat cerah. Seolah-olah ribuan matahari meledak di udara pada saat yang bersamaan. Angin kencang bertiup di langit. Awan-awan di langit yang tadinya ada tiba-tiba menjadi rata karena fluktuasi yang mengerikan. Ekspresi Ling Yuxiu berubah drastis. Dia memaksa para pejabat mundur dan berteriak, segera tingkatkan formasi pertahanan Sanjing untuk memblokir gelombang kejutan. Pada saat yang sama, di Istana Surgawi Kebajikan Bumi, di perguruan Wendao, Xiao Chujue membawa setumpuk buku tebal untuk mencari kepala desa Su Mushan dan tersenyum. Din, saya punya beberapa pertanyaan dan tidak mengerti. Domain pedang Dao Rilem yang tercatat dalam buku-buku ini dan 20 gaya pedang yang masih belum bisa saya pahami. Di Akademi Wendao, ada banyak orang berbakat. Di The Yuan Jun Gongsun Wei, Kaisar Yun Luo Wei Suifeng, Kepala Desa Sumucu, Yun Jianli, Yu Chenzi, dan yang lainnya semuanya adalah orang jenius yang langka. Pada saat ini, Kepala Desa sedang bermain catur dengan Pangeran Yu Ming dan juga mempelajari teknik pedang. Yu Chenzi duduk di samping untuk menyaksikan pertarungan. Ketika Xiao Chujue masuk, Kepala Desa berdiri dan mengacaukan permainan catur. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, ini Xiao Chujue. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang baru saja kutemukan, dan dia memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Pangeran muda itu sangat tidak senang. Dia berkata dengan suara rendah dan teredam, kamu tidak bisa mengalahkanku dalam catur, jadi kamu bermain trik. Yu Chenzi, beritahu aku siapa yang memenangkan permainan ini. Yu Chenzi berkata dengan rendah hati, keterampilan caturku lemah, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Xiao Chujue memang seorang jenius dalam keterampilan pedang. Dia pernah pergi mengunjungi Dao Master Lin Xuan, dan dia menggunakan waktu setengah tahun untuk memahami jilid ke-17 pedang Dao kita. Dao Master Lin Xuan juga memberinya pujian yang besar. Pangeran Yuming mengamati Xiao Chujue dari atas ke bawah. Sangat kuat, mirip dengan penampilan Jiang Baigui saat itu. Kepala desa juga sangat puas dengan Xiao Chujue dan mengambil tumpukan buku darinya. Kecakapan dan pemahaman Chujue sangat bagus. Saat itu, ketika Jiang Baigui mempelajari pedang Dao dan agama Buddha, mudah baginya untuk mempelajarinya melalui analogi. Itulah sebabnya dia bisa menjadi dewa pedang saat itu. Pangeran Yuming teringat pada Qinmu. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, agar dapat dibandingkan dengan Jiang Baigui, itu adalah bakat seorang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Kalau begitu, bagaimana bakat dan pemahaman Chujue dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawimu? Yang Mulia Surgawimu juga seorang jenius dalam ilmu pedang. Aku pernah melihat keterampilan pedangnya sebelumnya dan keterampilannya sangat kuat. Kudengar dialah yang menciptakan 18 pedang 19. Bakat dan pemahaman Muer tidak dianggap terbaik. Dia sedikit lebih rendah dari Jiang Baigui dan Chujue. Kepala desa berkata, alasan mengapa dia kuat adalah karena dia penuh rasa ingin tahu. Dia harus mempelajari segala sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia membuka buku-buku itu dan melihat bahwa itu adalah tulisannya sendiri. Isinya tentang wawasan tentang 20 bentuk pedang dan ranah jalur pedang. Meskipun Xiao Chujue adalah seorang jenius terbaik di antara generasi muda Eternal Peace, dia belum lahir dalam waktu yang lama. Di sisi lain, keterampilan pedang dan jalur pedang Eternal Peace berubah dari hari ke hari. Setelah mempelajari yang lama, yang baru pun muncul, bahkan dia akan merasa sulit untuk mempelajari semuanya dalam sekejap. Terutama jalur pedang, berapa miliar ilmu pedang dan kemampuan ilahi yang dimiliki oleh Eternal Peace. Prestasinya di jalur pedang juga sangat mencengangkan. Di antara mereka, yang paling hebat adalah Dekan Wendao Cholege, Sumucha, guru yang mencerahkanmu yang terhormat di jalur pedang saat itu. Jalan ilmu pedang kepala desa Sumucha telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah kaisar pendiri berkeliling ke seluruh dunia abadi dan memberikan 20 bentuk pedang kembali ke dunia abadi. Terutama ketika alam daunnya juga diberikan ke dunia abadi, hal itu telah sangat meningkatkan kemampuannya. Ia mampu menjadi Dekan Wendao Cholege karena ia telah menulis buku dan mengajarkan Dao. Sebuah bab yang disebut pemahaman bentuk pedang dasar, menjelaskan pedang pertama hingga pedang ke-20 dengan jelas. Selain itu, ia juga menulis kitab pedang, domain pedang, alam Dao, domain Dao, dan buku-buku lain yang ia tulis bersama dengan tukang daging dan orang tuli. Buku-buku ini sudah cukup untuk menimbulkan kekacauan di dunia beberapa dekade yang lalu. Jika mereka berhasil menguasai istana surgawi saat ini, itu akan cukup untuk menyebabkan badai berdarah. Kalau sampai menyebar ke seluruh dunia, siapa tahu pembantaian mengerikan apa yang akan ditimbulkannya. Namun, buku itu disebarkan oleh kepala desa dan yang lainnya dan tidak dilarang bagi orang lain untuk membacanya.
Selama mereka pergi ke akademi untuk belajar, mereka akan dapat memasuki perpustakaan untuk menonton dan belajar. Adapun apakah seseorang dapat mempelajarinya, memasuki alam Dao, memasuki Dao dengan pedang, atau mengolah alam Dao atau alam pedang, itu semua bergantung kepada kemampuan masing-masing orang. Dewa muda bernama Xiao Chujue ini telah berada di sekolah Dao Bao selama lebih dari setahun, dan bakatnya dalam Dao pedang sangat tinggi. Meski begitu, dia belum mempelajari 20 jurus pedang, juga belum memahami domain pedang, itulah sebabnya dia meminta nasihat kepala desa. Kepala desa membolak-balik buku-buku kuno dan menemukan gaya pedang ke-20, katanya, gaya pedang ke-20 diciptakan oleh Kaisar Qin Ye yang merupakan pendirinya. Dia memahami gaya pedang ke-20 dari gaya pedang ke-18, gaya pedang ke-19. Ketika kamu mempelajari gaya pedang ke-19, kamu seharusnya mengerti bahwa selama kamu mempelajari gaya pedang ke-19, kamu akan dapat memasuki Dao dengan pedang. Di dunia, ada kurang dari 100 orang dari ratusan juta praktisi seni ilahi yang dapat mempelajari gaya pedang ke-19. Namun, persyaratan untuk gaya pedang 20 bahkan lebih tinggi. Yang dia butuhkan adalah menguasai domain pedang dan mencapai domain Dao pedang terlebih dahulu sebelum dia dapat menguasai pedang 20. Ketika dia mengatakan ini, Yu Chenzi, Pangeran Yuming, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung. Pangeran Yuming bergumam, "Saudara Su, bukankah solusi komprehensif gaya pedang ini adalah buku yang paling dasar? Mengapa Anda hanya dapat menguasai solusi komprehensif gaya pedang ini setelah Anda menguasai domain pedang?" Salah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kalau sampai menyebar ke seluruh dunia, siapa tahu pembantaian mengerikan apa yang akan ditimbulkannya. Namun, buku itu disebarkan oleh kepala desa dan yang lainnya dan tidak dilarang bagi orang lain untuk membacanya. Selama mereka pergi ke akademi untuk belajar, mereka akan dapat memasuki perpustakaan untuk menonton dan belajar. Adapun apakah seseorang dapat mempelajarinya, memasuki alam Dao, memasuki Dao dengan pedang, atau mengolah alam Dao atau alam pedang, itu semua bergantung kepada kemampuan masing-masing orang. Dewa muda bernama Xiao Chujue ini telah berada di sekolah Dao Bao selama lebih dari setahun, dan bakatnya dalam Dao pedang sangat tinggi. Meski begitu, dia belum mempelajari 20 jurus pedang, juga belum memahami domain pedang, itulah sebabnya dia meminta nasihat kepala desa. Kepala desa membolak-balik buku-buku kuno dan menemukan gaya pedang ke-20, katanya, gaya pedang ke-20 diciptakan oleh Kaisar Qin Ye yang merupakan pendirinya. Dia memahami gaya pedang ke-20 dari gaya pedang ke-18, gaya pedang ke-19. Ketika kamu mempelajari gaya pedang ke-19, kamu seharusnya mengerti bahwa selama kamu mempelajari gaya pedang ke-19, kamu akan dapat memasuki Dao dengan pedang. Di dunia, ada kurang dari 100 orang dari ratusan juta praktisi seni ilahi yang dapat mempelajari gaya pedang ke-19. Namun, persyaratan untuk gaya pedang 20 bahkan lebih tinggi. Yang dia butuhkan adalah menguasai domain pedang dan mencapai domain Dao pedang terlebih dahulu sebelum dia dapat menguasai pedang 20. Ketika dia mengatakan ini, Yu Chenzi, Pangeran Yuming, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung. Pangeran Yuming bergumam, "Saudara Su, bukankah solusi komprehensif gaya pedang ini adalah buku yang paling dasar? Mengapa Anda hanya dapat menguasai solusi komprehensif gaya pedang ini setelah Anda menguasai domain pedang?" Salah. Kepala desa tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mempelajari pemahaman dasar ilmu pedang, kamu harus terlebih dahulu menguasai ilmu pedang. Dan jika kamu ingin mempelajari ilmu pedang, kamu harus terlebih dahulu mempelajari buku panduan pedang. Dan jika kamu ingin mempelajari buku panduan pedang, kamu harus terlebih dahulu mempelajari 1282 jilid buku panduan pedang." Beberapa dari mereka terkejut. Kepala desa tersenyum dan berkata, "Namun, Chujue telah mencapai jalan pedang. Fondasi di depannya sudah sangat kokoh. Yang kurang darinya bukanlah fondasinya, tetapi pemahaman yang lebih mendalam tentang pedang. Dan ini membutuhkan seorang Grandmaster Agung Dao pedang yang terbaik." Dia menghunus pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Xiao Chujue, biarkan aku menjadi batu asahmu untuk membantumu maju dalam Dao pedang. Cabutlah pedangmu." Xiao Chujue membungkuk, mundur selangkah, dan dengan berani menghunus pedangnya. Cahaya pedang melesat lurus ke awan. Dao pedangnya agung dan mengesankan, dengan sikap yang luar biasa. Seolah-olah dia ingin menguasai dunia dan mengendalikan Tai'ah. Pangeran Yuming dan Yu Chenzi bersorak serempak dan memuji, sikapnya sungguh hebat. Pada saat ini, sebuah cahaya panah terbang di atas. Sebelum ketiga ahli itu sempat bereaksi, cahaya panah ini telah menembus pedang Xiao Chujue dan melesat ke tengah alisnya. Ledakan. Tubuh Xiao Chujue meledak. Tanpa kendali tubuh fisiknya,
roh primordialnya tiba-tiba mengembang, seolah-olah seorang kaisar yang memerintah dunia telah datang secara langsung. Lampu panah kedua, ketiga, keempat, dan kelima tiba satu demi satu. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir mustahil bagi orang untuk bereaksi tepat waktu. Bagaimanapun, Pangeran Yuming adalah eksistensi di tahap awal kerajaan tahta. Tanpa penjelasan apapun, ia mengungkapkan roh primordial Xuan Wu-nya. Tepat saat ia hendak mengambil tindakan untuk memblokir beberapa lampu panah berikutnya, ia melihat roh primordial yang meletus dari tubuh Xiao Chujue. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, ia berteriak, "Kaisar Surgawi!" Pedang kepala desa langsung mengenai anak panah kedua, tetapi dia tiba-tiba berhenti saat mendengarnya. Hatinya terkejut, roh primordial Kaisar Surgawi. Xiao Chujue ini adalah ledakan. 4 lampu panah lainnya dipaku di dahi roh primordial Kaisar Surgawi. 4 ledakan keras berturut-turut meletus di langit. Setiap suara semakin lama semakin jauh. Tiba-tiba, denyutan yang sangat mengerikan datang dari luar istana surgawi kebajikan bumi. 5 lampu panah melesatkan Xiao Chujue keluar dari istana surgawi kebajikan bumi. Kekuatannya benar-benar meletus, dan cahaya yang menyilaukan menerangi istana surgawi kebajikan bumi hingga hampir tidak ada bayangan. Para praktisi kedamaian abadi di istana surgawi kebajikan bumi terbang satu demi satu, menatap cahaya menyilaukan yang meledak di kejauhan dengan kebingungan dan keheranan di dalam hati mereka. Tuan Purba kebajikan bumi Gong Sun Li menekan ke bawah dengan telapak tangannya, dan dedaunan hijau terhubung ke langit, melindungi istana surgawi kebajikan bumi dan orang-orang yang tinggal di bumi. Dengan pikiran, dia melihat ke arah ibu kota atas dan bawah Eternal Peace di kejauhan. Ada kekuatan mengerikan lain yang meletus di sana. Gong Sun Fu mengaktifkan tubuh aslinya, dan cabang-cabang kayu asalnya bergoyang, melindungi ibu kota atas dan bawah. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang ibu kota atas Eternal Peace dan Earth Virtue Heavenly Palace? Tak seorang pun dapat menjawabnya. Tiba-tiba, Yu Chenzi terbang dan mendarat di depan Gong Sun Fu. Dia membungkuk dan berkata, "Yang Mulia Hui Yuan, masalah ini seharusnya adalah jiwa terbelah Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi dalam kedamaian abadi dan mencuri buah transformasi agar diketahui oleh Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi itu membunuh reinkarnasi Kaisar Surgawi karena hal ini dan itu tidak ada hubungannya dengan kedamaian abadi." Gong Sun Gong menghela napas lega dan berkata, "Karena ini tidak ada hubungannya dengan perdamaian abadi, tidak perlu mengejarnya. Kalian semua dapat terus melakukan urusan kalian sendiri." Semua orang setuju, tetapi pemandangan ini benar-benar mengejutkan dan membuat mereka sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Di perbatasan utara kedamaian abadi, cahaya merah tiba-tiba turun dari langit. Di antara cahaya merah itu ada 2 jiwa yang berkeliaran. Satu adalah jiwa bumi dan yang lainnya adalah jiwa dewa. Mereka sengsara dan sengsara, penuh dengan lubang dari tembakan Kinmu. Beruntungnya pula, kedua jiwa Kaisar Surgawi itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, itulah sebabnya jiwa mereka tidak tercerai-berai di tempat. Akan tetapi, jiwa bumi dan jiwa ilahi Kaisar Surgawi awal mutlak juga telah menderita luka-luka yang hebat. Kedua jiwa ini berasal dari 19 tahun yang lalu, sebelum malapetaka perdamaian abadi meletus. Agar Kaisar Surgawi membantu perdamaian abadi tidak mengatasi malapetaka tersebut, Kinmu tidak punya pilihan selain memanggil jiwanya sesuai dengan kondisi Kaisar Surgawi. Pada saat itu, 2 jiwa Kaisar Surgawi telah hancur menjadi pasir hitam. Untuk merekonstruksi mereka, Kinmu tidak ragu untuk meminjam kekuatan Adipati Surgawi dan hitungan bumi, bersujud kepada mereka berulang kali. Baru pada saat itulah ia memperoleh kekuatan Adipati Surgawi dan hitungan bumi. Setelah merekonstruksi 2 jiwa, Ki vital Kinmu terluka parah dan dia pingsan karena kelelahan. Namun, setelah 2 jiwa Kaisar Surgawi direkonstruksi, ia tidak secara langsung melindungi kedamaian abadi dalam malapetaka kedamaian abadi. Malapetaka perdamaian abadi masih meletus, membunuh dan melukai banyak rakyat jelata dan praktisi seni ilahi. Setelah Kaisar Surgawi memperoleh hak untuk memerintah dunia asal, ia memerintahkan para dewa pengadilan surgawi untuk berhenti menargetkan perdamaian abadi dan membiarkannya bertahan hidup. Namun, ia menarik kembali kata-katanya dan memerintahkan reformasi pembatasan untuk menekan Kaisar Yan Feng dan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui, membunuh karakter tertinggi buku Giok Roh. Serangkaian metode berdarah menyebabkan perdamaian abadi berubah menjadi teror besar. Saat itu, Kinmu telah kehilangan jiwanya. Jiwanya telah diserahkan kepada saudaranya Qin Fengqing, yang tersisa hanyalah kesadaran ilahi dan tubuh jasmaninya yang abadi. Dia hanyalah mayat hidup. Kinmu telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi perdamaian abadi, itulah sebabnya dia menukarkannya dengan masa depan perdamaian abadi.
Jiwa dan jiwa bumi Kaisar Surgawi pada awal mula absolut juga telah bereinkarnasi ke kedamaian abadi pada saat itu. Qin Mu telah mengembara tanpa jiwa dan baru datang ke Istana Surgawi setelah 2 hingga 3 tahun. Sekarang, Qin Mu berusia 16 tahun dan akan berusia 17 tahun, oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa reinkarnasi Kaisar Surgawi pada awal mula absolut dalam kedamaian abadi berusia 19 tahun. Kaisar Surgawi awal yang absolut adalah orang yang sangat kejam, membunuh reinkarnasiku, aku tidak bisa mentolerirnya. Jiwa bumi dan jiwa Kaisar Surgawi saling bertautan di udara, dia sangat marah. Aku sudah terlalu menoleransinya, tetapi aku tidak menyangka dia begitu kurang ajar. Dunia asal ini adalah wilayahku, dan dia hampir tidak bisa bertahan hidup di bawah atapku, tetapi dia masih berani bersikap kurang ajar. Aku tidak bisa menoleransinya. Dunia Yuan awalnya disebut Dunia Yuan. Kemudian, Ibu Bumi mengubah nama menjadi Dunia Yuan, yang menunjukkan bahwa itu adalah wilayahnya. Namun, beberapa dewa kuno masih menyebut Dunia Yuan sebagai Dunia Yuan. Dia pasti menggunakan buku kehidupan dan kematian Earthcount untuk menemukanku. Selain itu, ada kata Xiao di namaku. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan kata Xiao di masa depan. Absolute Beginning adalah nama yang diberikan Kaisar Tai kepadanya, sementara Xiao adalah nama yang diberikannya sendiri. Dia sebenarnya membenci nama Absolute Beginning. Oleh karena itu, setiap kali dia bereinkarnasi, pasti ada kata Xiao dalam namanya. Gu Xiao, Chu Xiao, Xiao Weisu, Xiao Tianji, dan Xiao Chujue, semuanya memiliki kata Xiao di nama mereka. Tiba-tiba, getaran dahsyat datang dari langit. Satu demi satu, dewa-dewi agung turun dari langit di atas dunia Yuan. Mereka tidak memasuki dunia Yuan dari jembatan pergeseran energi spiritual, tetapi langsung turun. Energi makhluk surgawi yang agung ini sangat besar, menyebabkan jembatan psionik di dunia Yuan terus-menerus memuntahkan energi psionik yang sangat tebal untuk menjaga keseimbangan energi di dunia Yuan. Setelah makhluk surgawi ini turun, mereka melihat banyak kapal besar berlayar ke dunia Yuan di langit, menyebabkan energi psionik yang keluar dari jembatan depan menjadi lebih kuat. Ketika artefak suci milik guru surgawi Xiao, dewa kerajaan surgawi dan Yuan Mu, sedang menekan dunia Yuan, tidak seorang pun berani melakukan tindakan keji seperti itu. Namun, dengan lenyapnya senjata suci, Celestial Master Royal, dan Yuan Mu, dunia Yuan kini tak bertuan. Oleh karena itu, beberapa eksistensi di Istana Surgawi tak dapat tinggal diam lagi dan tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan ke dunia Yuan. Oh tidak, aku telah diasingkan oleh Celestial Master Yue. Aku bahkan mungkin tidak dapat melindungi Yuan ini. Dua jiwa terkejut dan buru-buru bersembunyi, mereka gelisah. Pertempuran sengit tadi malam menyebabkan terlalu banyak keributan. Meskipun aku menggunakan Yuanmu untuk menyegel ibu kota Yuan sehingga Istana Surgawi tidak akan dapat melihat pertempuran besar di dunia Yuan, mereka pasti akan mengirim para ahli untuk menyelidiki. Melihatku menghilang, orang-orang licik yang dapat menembus apapun ini pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut ibu kota asal. Di langit, dari satu kapal ke kapal lainnya, anjing-anjing hitam berpinggang ramping dan berkaki panjang tiba-tiba melompat keluar dan menyerbu ke segala arah seperti banjir. Xiao Tianquan, Kaisar Langit dan duo jiwa itu bahkan lebih waspada. Pengadilan Langit memiliki Xiao Tianquan dalam jumlah yang sangat besar, dan Xiao Tianquan ini pandai mencari orang. Namun, Xiao Tianquan ini berada di tangan kamp polisi ilahi, dan semua polisi ilahi di kamp polisi ilahi mungkin telah dimobilisasi. Namun, mereka yang dapat memobilisasi semua pasukan dewa pasti memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan terendah akan berada di level 4 Kaisar. Semakin banyak anjing surgawi yang melolong berlari turun dari langit, mengendus-endus. Beberapa anjing surgawi yang melolong menyerbu ke arah bulan sabit di langit, berubah menjadi raksasa prasejarah yang membuka mulutnya untuk memakan bulan di dunia Yuan. Ada seorang dewi di bulan. Cahaya pedang memenggal kepala anjing itu, dan anjing-anjing surgawi lainnya yang melolong pun berhamburan dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi cerah. Kereta emas yang ditarik oleh gagak emas berkaki 3 memasuki dunia Yuan satu demi satu. Gagak emas yang besar menarik kereta, dan daya tembak mereka yang menyala-nyala berubah menjadi matahari kecil yang bergulir melintasi langit dunia Yuan. Tentara gagak emas di bawah penguasa bintang matahari agung. Duo Raja Surgawi dan jiwa itu bahkan lebih waspada. Pasukan gagak emas adalah pengawal pribadi di bawah Raja Dewa Leluhur, dan mereka dipimpin oleh Dewa Bintang Matahari Agung, dan Feng. Mata gagak emas ini sangat tajam dan mereka juga sangat jeli. Jelas, pasukan gagak emas ada di sini untuk mencari keberadaan guru surgawi Xiao.
Ini buruk. Raja Surgawi dan dua jiwa itu khawatir. Itu perbuatan guru surgawimu. Tiba-tiba, seekor kucing putih turun dari langit. Ia melompat-lompat di langit seolah-olah sedang terbang. Ia melompat-lompat dari kereta perang Golden Crow Army dan berlari cepat. Pasukan Gagak Emas tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Kucing putih itu melompat ke punggung Xiao Tianquan. Ia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah pegunungan dan daratan dunia Yuan. Dua jiwa kaisar surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kucing putih ini, Little Seven, adalah pria tampan di istana surgawi. Dia adalah kekasih Selirian. Alasan mengapa Selirian melepaskan kucing putih itu sudah jelas. Itu untuk mencari guru surgawi Xiao. Dasar jalang, kau kejam sekali. Biarkan kekasihmu membunuhku. Kedua jiwa kaisar surgawi itu pun segera melarikan diri. Langit menjadi lebih cerah. Saat itu siang hari, tetapi di siang bolong, banyak bintang muncul di langit. Di atas ribuan bintang, banyak dewa berdiri di atas bintang-bintang. Tangan kanan mereka bertumpu di dahi mereka saat mereka melihat dunia Yuan. Dewa-dewa itu adalah jenderal-jenderal surgawi dari pengadilan surgawi yang menjaga peta bintang. Banyak dari mereka adalah jenderal-jenderal dari ras surgawi mata surgawi. Pada saat ini, bahkan para dewa ini pun dimobilisasi. Hati kedua kaisar surgawi itu tenggelam. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang. Seseorang yang dapat memobilisasi semua dewa di seluruh peta surgawi pastilah eksistensi di antara 10 pemuja surgawi. Semua orang akan mendorong tembok itu jatuh. Sekarang setelah Xiao, pendeta surgawiku, telah diasingkan, orang-orang ini semua ada di sini untuk mendorong tembok itu jatuh. Dua jiwa kaisar surgawi menempel pada sebuah pohon. Tiba-tiba, teriakan sedih, dahong, dan dahong, terdengar dari langit. Mereka melihat seekor burung hijau besar mengepakkan sayapnya dan terbang. Itu seperti benua yang mengambang. Sejak kapan Celestial Master Hong menjadi begitu aktif? Kaisar surgawi dan jiwa itu marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka menunggu sampai Master Surgawi Hong terbang jauh sebelum mereka terus bergerak maju. Mereka berpikir, aku harus bereinkarnasi sesegera mungkin. Sekarang jiwaku dan jiwa bumi terluka, aku harus menemukan tubuh muda untuk menyembunyikan aura jiwaku. Di ruang kacau di tanah pembuangan. Celestial Master Xiao mendarat di labirin ruang ini dengan kayu asal. Dia bisa melihat ruang yang rusak dengan ukuran berbeda bertabrakan ke segala arah. Dia berada di tengah ruang yang kacau ini, jadi dia tidak bisa melihat semuanya di sini. Jika dia berdiri di luar ruang yang kacau ini dan dapat melihat bagian terdalam dari ruang tersebut, dia dapat melihat dunia yang mengambang di luar ruang tersebut. Itu adalah wilayah sisa klan Crimson Bright. Itu adalah ruang waktu aneh yang dibentuk oleh tubuh Kaisar Crimson Bright. Kala itu, Kaisar Merah telah merasakan kekuatan dan kengerian istana surgawi luar. Demi menemukan jalan keluar bagi umat manusia, ia telah menjelajah ruang dan waktu untuk mencari kehidupan di masa depan. Dia telah menemukan tempat ini. Namun, pada saat itu, Kaisar Merah telah terluka parah oleh ruang kacau yang berbahaya ini dan hampir mati. Oleh karena itu, dia telah berubah menjadi dunia yang melayang dan melepaskan kesadaran jiwanya yang abadi untuk memberi tahu klannya. Dunia yang melayang-layang itu hanya berada di pinggiran ruang yang kacau, dan Master Surgawi Xiao kini terperangkap di tengahnya. Celestial Master Xiao melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Ia mengira Celestial Master Yue baru saja membuangnya ke kedalaman alam semesta, tetapi ia tidak menyangka bahwa bahkan ia sendiri belum pernah ke tempat Celestial Master Yue membuangnya, dan ia juga belum pernah mendengarnya. Ruang di sini kacau balau. Dia berdiri di ruang waktu yang aneh, dan tidak ada atas atau bawah, tidak ada kiri atau kanan. Tidak jauh dari sana, ruang lain melayang, dan guru surgawi Xiao berseru kaget. Tubuhnya terpelintir oleh ruang, seperti ular piton raksasa, dan terentang ribuan mil. Hanya ketika ruang melayang, dia pulih. Aku harus meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Tepat saat dia hendak melangkah maju, sebuah ruang berbentuk kerucut segi 8 jatuh dari atas kepalanya. Celestial Master Xiao langsung merasakan sakit yang luar biasa. Dia melihat bahwa dirinya telah terbagi menjadi 8 tubuh. 8 tubuh lengkap, termasuk 8 roh primordial lengkap. Namun, rasa sakit juga datang dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyakiti seorang guru surgawi. Dia dengan paksa mendesak kultivasinya dan dengan paksa menutup tubuhnya. Dia berjalan tanpa tujuan sambil bersandar pada kayu asal. Tiba-tiba, dia melihat bagian belakang kepalanya. Ini adalah efek dari ruang lain. Dia tidak hanya melihat bagian belakang kepalanya, tetapi dia juga dapat melihat organ-organ dalamnya, otaknya, dan bahkan gelombang pikiran di kepalanya.
Itu seperti alam semesta pikiran dan kesadaran yang luas, cahaya dari pikiran yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti langit berbintang. Tubuhnya seolah tak berbatas, dan bagian dalamnya begitu luas tak tertandingi. Tak ada yang dapat menjebak seorang pendeta surgawi, jebaklah aku. Dia meningkatkan basis kultivasinya hingga maksimal, dan tubuhnya kembali normal. Sepanjang perjalanan, dia telah melalui banyak kejadian aneh, tetapi labirin ruang ini tampaknya tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Pendeta Xiao menenangkan pikirannya dan tiba-tiba mengaktifkan kayu asal. Daun-daun kayu asal terbang dan melayang ke dalam pecahan-pecahan ruang angkasa yang aneh. Akar kayu asal meluas ke segala arah. Kayu asal ini menopang semua dunia di dunia asal, dan kekuatannya tidak berkurang sedikit pun saat sampai di sini. Inilah alasan mengapa Celestial Master Xiao dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak peduli seberapa rumitnya ruang yang kacau dan tanah yang terbuang, dia pasti dapat meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan akar kayu asal menyentuh sesuatu yang nyata, dan hatinya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Dia mengikuti akar kayu asal dan bergegas ke sana. Segala macam hal aneh terjadi di sepanjang jalan, dan beberapa kali, dia hampir mati di ruang yang kacau ini. Namun, Celestial Master masih kuat, dan dia masih berhasil bertahan hidup. Ia tiba di tempat akar kayu asal bersentuhan. Itu adalah sebidang tanah yang belum hancur total. Tidak terlalu besar, hanya 30 hingga 50 mil kelilingnya. Tanah itu mengapung di ruang yang kacau ini dan belum hancur. Tanah itu dipenuhi aura kematian yang memilukan. Bahkan akar pohon asal pun tiba-tiba layu saat sampai di sini. Master Xiao merasa bahwa kesedihan ini bukan ditinggalkan oleh dewa, tetapi oleh Dao Agung Langit dan Bumi. Itu adalah ratapan yang dibuat Dao Agung saat ia mati. Dia mencabut kayu asalnya dan dengan hati-hati turun ke tanah kuno ini, berusaha sekuat tenaga menekan rasa takut di hatinya. Aura kematian Dao Agung di sini juga membuatnya merasa takut. Meskipun dia adalah awal mutlak dari 5 tai bawaan, hatinya pasti dipenuhi dengan rasa takut. Bagaimanapun, dia adalah mantan Raja Surgawi dan sekarang seorang pemuja surgawi. Dia dengan kuat menekan rasa takut di hatinya, menahan iblis dalam dirinya, dan terus mencari rahasia tempat ini. Kesedihan Dao besar membuat hati Daonya ikut sedih. Tanpa disadari, air mata mengalir dari matanya. Ketakutan akan Dao besar juga membuatnya merasa takut. Dia gemetar seolah-olah sedang menginjak es tipis. Akhirnya, Xiao, sang pendeta surgawi, melihat sumber kesedihan dan ketakutan Dao Agung. Itu adalah pohon yang sangat tua. Pohon itu lebat dan memiliki mahkota yang mengejutkan. Namun, pohon itu telah kehilangan semua cabang dan daunnya. Yang tersisa hanyalah batang dan dahan pohon. Pohon itu terbalik dan jatuh ke tanah. Akarnya kering sepenuhnya. Banyak cabangnya yang patah. Cabang-cabang yang hitam dan layu itu tampak seperti akan hancur jika disentuh dengan ringan. Namun, yang membuat guru surgawi Xiao takut adalah meskipun pohon itu telah menjadi seperti ini, ia masih mampu melindungi tanah ini. Alasan mengapa tanah ini mampu bertahan di ruang angkasa yang kacau dan tidak dihancurkan oleh puing-puing luar angkasa yang aneh adalah karena penggunaan pohon yang layu ini. Ada pohon harta karun yang bahkan lebih kuat dari kayu asal. Ia menenangkan diri dan melihat buah yang kering dan keriput tergantung di dahan. Buah itu berwarna hitam dan memiliki banyak pola di atasnya, tetapi ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pendeta surgawi Xiao tercengang. Dia pernah melihat buah jenis ini sebelumnya. Itu adalah buah Dao. Ketika Kaisar Tai mencap indera spiritualnya ke dalam ruang hampa tertinggi, Dao Agung membentuk surga Luo yang agung dari indera spiritual. Pada saat itu, pemuja surgawi Xiao masih menjadi Taichu, putra angkat nominal Kaisar Tai. Taichu melihat pemandangan yang sangat sakral. Dia melihat terbentuknya surga Luo Agung dari indera spiritual dan melihat Dao Agung Kaisar Tai di surga Luo Agung berubah menjadi pohon Dao. Pohon Dao berakar dan bertunas. Ia mencabut cabang-cabangnya dan tumbuh perlahan. Ia tumbuh menjadi pohon menjulang tinggi yang menutupi surga Luo yang agung dari indera spiritual. Terlebih lagi, Taichu juga melihat Dao Agung Kaisar Tai yang memiliki indera spiritual, bunga Dao bermekaran di pohon dan menghasilkan buah Dao. Meskipun itu hanya buah hijau, itu tetap memberinya kejutan yang tak tertandingi. Dan pohon layu di depannya ini jelas merupakan pohon Dao yang dicap oleh keberadaan yang tak tertandingi kuatnya di kehampaan tertinggi. Buah yang keriput dan layu itu adalah buah Dao dari keberadaan itu. Tidak, penghormatan surgawi Xiao tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya, dia berteriak tanpa sadar, Kaisar tertinggi adalah satu-satunya eksistensi yang telah mencap Dao Agungnya di kehampaan tertinggi. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Di kehampaan tertinggi, hanya ada akal ilahinya, surga yang agung.
Bagaimana mungkin ada orang kedua yang dapat mencap kehampaan di hadapan kaisar tertinggi dan membentuk buah dao? Buah dao ini seharusnya adalah buah dao yang sudah matang. Meskipun mengerut dan menyusut, buah dao ini masih jauh lebih besar daripada buah dao milik kaisar tertinggi. Keberadaan seperti itu telah mati di sini tanpa suara, membuatnya menggigil. Pemuja surgawi Xiao menenangkan diri dan berjalan menuju buah dao. Kamu, Earth Count dan senjata suci Heavenly Venerate Void, Heavenly Venerate Royal, saling berhadapan. Heavenly Venerate Void jelas merasakan gerakan abnormal Yudu dan menemukan kesempatan untuk berhadapan dengan Earth Count, itulah sebabnya dia mengendalikan senjata sucinya, Heavenly Venerate Royal. Yang mulia surgawi melihatnya dari jauh dan mengerutkan kening. Kinmu tersenyum. Kita juga memiliki yang mulia surgawi sekarang, jadi tidak perlu takut lagi dengan yang mulia surgawi yang hampa. Celestial Master, Anda mengakui dan menyingkirkan kertas kuning pada senjata ilahi Celestial Master Xiao, Celestial Master Yu untuk mengendalikannya. Senjata ilahi itu tumbuh lebih besar dan lebih tinggi dan setara dengan senjata ilahi Celestial Master Su, Celestial Master Yu. Ketika Master Langit Su melihat ini, dia segera menahan auranya. Celestial Master, Anda berencana untuk menghancurkan senjata ilahi Celestial Master Yu, tetapi suara keras tubuh terdengar. Raja Suci Ren, tidak perlu melakukan itu.